Terima kasih banyak ya, Bu. Ucapku sambil mengantarnya keluar dari toko dan menunggunya masuk ke dalam mobil Alphard yang terparkir di depan rukoku. Supirnya langsung sigap keluar dari mobil dan menunggu di samping pintu yang tergeser terbuka otomatis. Si ibu kemudian membuka kaca jendela mobilnya saat sedang mundur. "Sudah malam Pak Indra, pulang, sudah gerimis pula ini," kata si ibu sembari tersenyum. "Ah iya Bu, ini saya mau nutup," jawabku. "Nah, begitu dong, jangan jualan terus. Itu tadi bonusnya buat beliin hadiah untuk istri kamu aja," kata si ibu bercanda. "Atau ke orang lain juga nggak apa-apa, hahaha," candanya sambil ketawa. Tawanya masih terdengar saat mobilnya mulai jalan. Aku menggelengkan kepalaku melihat kelakuan orang kaya seperti ibu itu. Tetesan hujan yang semula hanya rintikan semakin lama mulai membesar, langit pun semakin gelap, dan angin hujan semakin kencang berhembus. Aku kemudian bersiap untuk menutup rukoku dan kembali ke dalam. Saat masuk ke dalam toko, entah dari mana terbersit pikiran untuk menelpon istriku, sekedar menanyakan kabarnya dan berharap dia setidaknya mengucapkan selamat ulang tahun kepadaku. Aku duduk di bangku kesayanganku sambil menanti-nanti dengan cemas saat panggilanku sedang tersambung kepadanya tapi belum diangkat. "Halo?" Tiba-tiba istriku mengangkat dan membuatku sedikit kurang siap. Kamu apa kabar?" tanyaku terbata-bata. "Baik, ada apa nih? Tumben telepon," tanyanya dingin. Aku mencoba sabar, meskipun responnya tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan. "Boleh kan suamimu telepon untuk segera menanyakan kabar istrinya? Apalagi suaminya sudah ulang tahun hari ini," ucapku menunjukkan maksud tujuanku menelponnya. Dia diam. Ada keheningan sesaat dari istriku begitu aku mengatakan kalimat tadi. "Selamat ulang tahun ya, aku baik-baik saja di sini. Kamu gimana jualannya hari ini?" ucapnya dengan nada yang lebih lembut. Senang rasanya mendengarkan dia menanyakan kabarku begitu. "Laris banget jualanku hari ini," dengan riang aku menjawab cepat pertanyaan istriku. "Hari ini aku dapat untung sampai belas," sebuah suara pria terdengar di ujung telepon istriku memanggil dia. "Udah dulu ya, aku lagi deadline kerjaan hari ini," kata istriku, menyudahi pembicaraan dan langsung mematikan telepon tanpa aku sempat merespon. Emosiku meluap. "Wah!" teriakku sambil menggeser semua barang yang ada di mejaku hingga jatuh berantakan ke lantai. Suara benda-benda yang berjatuhan beradu dengan suara teriakan piluku. Dari sudut mataku bisa terlihat kue ulang tahun yang tadi dibelikan asistenku ikut terjatuh juga di lantai. Melihat kue ulang tahunku yang jatuh itu, emosiku semakin meluap. Kenapa begini hidupku ya Tuhan?" teriakku frustasi dan berteriak sekuat tenagaku. Tak terasa butiran tangis jatuh dari mataku dan aku menutupinya dengan kedua tanganku. Seolah mendukung, sebuah sambaran petir terlihat dan disusul oleh bunyi geledek yang amat kencang. Aku menatap diriku sendiri dan langsung merasa sangat malu. Seorang pria dewasa berumur 40-an dan sudah mempunyai bisnis yang cukup sukses menangis sesenggukan karena masalah pernikahan. Tidak ada artinya semua harta ini jika aku tidak bisa merasakan kebahagiaan hidup. Aku mencoba mengatur nafas dan emosiku hingga reda sambil sesekali masih sesenggukan menahan sakitnya hati. "Pak, kunaon ieu Pak? Pak, Bapak kenapa?" Sebuah suara kecil terdengar di telingaku. Sedikit kaget, aku membalikkan badanku. Terlihat sesosok wanita yang berpakaian lusuh sedang menatapku dari luar pintu ruko.
Aku sedikit salah tingkah melihat ada seseorang yang memergokiku saat diriku sedang dalam emosi yang tidak stabil. Wanita itu bernama Titin, seorang pemulung yang biasa berkeliaran di sekitar kompleks ruko ini. Tampak dia sedang memegang karung sampahnya yang biasa ia pakai untuk memungut sampah di sekitaran ruko ini. Sudah 2 tahun, rasanya aku melihat sosok Titin selalu ada di sekitaran ruko ini tiap harinya. Perawakannya yang tidak terlalu tinggi, dengan mukanya yang mungil terbungkus oleh jilbab usang yang mungkin tiap hari ia pakai pastinya membuat siapapun akan iba dengan kerasnya hidup yang harus ia jalani. Apalagi dia adalah seseorang yang memiliki sikap sopan dan baik, meskipun terkadang suka aneh. Wajarlah, mungkin karena hidup di jalan yang keras sehingga mau nggak mau mengharuskan dia bertahan hidup dengan cara apapun. Oh Titin, kirain siapa? Aku langsung mengusap air mataku dan mengontrol emosiku agar tidak terlalu terlihat habis menangis. Enggak apa-apa kok, jawabku bingung mau membuat alasan apa. Kemudian aku langsung bergerak memungut dan membersihkan semua yang berceceran di lantai. Aku masih bisa melihat Titin berdiri di tempat. Aku langsung menoleh melihatnya. "Kamu kenapa, Tin? Kok berdiri aja di situ?" tanyaku. Itu Pak, kalau boleh Titin teh boleh minta iya teh. Titin boleh minta itu nggak? Daripada sayang dialengkeun, dibuang," kata Titin kemudian menunjuk sesuatu di lantai. Aku yang bingung dengan maksud Titin, kemudian berusaha melihat ke arah yang dia tunjuk. Kemudian hatiku serasa berhenti berdetak sesaat. Aku langsung ngeh dengan apa yang Titin maksud. Kue ulang tahunku yang jatuh tadi. Aku menghela nafasku. "Kamu belum makan, Tin?" begitu tanyaku. "Tacan Pak, belum Pak," jawabnya sambil menggelengkan kepalanya. Hatiku terenyuh mendengar jawaban darinya itu. "Ya, masa kamu makan kue yang udah jatuh ke lantai sih, Tin?" "Teu nanaon atuh Pak, tidak apa-apa Pak. Pan anyar jatuh oge, kan baru jatuh juga." "Ya jangan juga gitu lah, Tin," jawabku menolak. Aku lantas mengambil dompetku untuk memberikan dia selembar 50 ribuan. "Jangan makan kue itu ya, ini buat kamu," ucapku memberikan lembaran itu kepadanya. "Aduh Pak, beneran Pak?" tanya dia. "Saya teh nggak enak jadinya kalau begini," katanya lagi.